Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Karena tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia menyembah kepada Rabb yang maha sempurna, maha rahman, maha rahim, maha hakim, dan segala kesempurnaan yang melekat pada nama dan sifatnya Allah. Inilah yang menjadikan kita beruntung, bahwasanya apa yang telah kita lakukan ini akan menjanjikan kepada kita surga bagi yang taat, dan akan memberikan kepada kita ketakutan apabila kita menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan. Karena tidak ada ancaman kecuali ancaman yang paling besar, ancaman neraka bagi yang berani menyelisihi apa yang dikatakan oleh Allah dan para Rasulnya. Semoga kita senantiasa mampu menepati perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktunya dan setiap saatnya, supaya mendapatkan kesempurnaan janji dari Zat yang maha sempurna, yaitu adalah ridho dan surganya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum saya menyampaikan kajian, saya ingin menyampaikan dua perkara. Yang pertama, ada di antara salah satu jamaah kita, yaitu salah satu jamaah yang datang dari Pasar Keranji, telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Beliau 3 pekan atau 1 bulan yang lalu sempat ketemu dengan Ana, sempat berkonsultasi tentang penyakit yang beliau hadapi. Qadarallahu ma yasha, Allah menakdirkan yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu, dan beliau termasuk aktif dalam kajian subuh di Masjid Al-Ihsan. Orangnya muda, mungkin banyak mungkin yang tidak kenal dengan beliau karena orangnya pendiam, habis kajian juga langsung kemudian pergi biasanya. Tetapi walaupun banyak di antara kita yang tidak mengenal nama, tetapi teriring doa, semoga apa yang beliau lakukan diterima oleh Allah, menjadi pemberat amal timbangan kita, dan kita mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni beliau, menyayangi beliau, memaafkan beliau, dan mengasihi beliau. Amin insyaallah. Yang kedua, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas secara khusus, yaitu adalah oleh-oleh dari Suriah. Karena ada beberapa yang meminta untuk disampaikan secara khusus, dan saya menepati janjinya kepada jamaah untuk menjadi perkara supaya kita mengetahui apa yang terjadi di keadaan Suriah hari-hari ini. Sebelum kita menjelaskan secara khusus tentang itu, tentunya kita paham masalah Syam atau masalah Suriah adalah masalah kita bersama. Karena pada hakikatnya itu merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah dan merupakan tanahnya iman. Tidak akan pernah lepas pembicaraan Suriah dalam kehidupan kita ketika beriman, karena tanah yang Allah berikan kepada kita ini ada 2. Yang pertama adalah tanah yang kita beli dan kita kontrak dan kita tinggal di dalamnya. Dan yang kedua adalah tanah iman, tanah yang Allah pilih dan tanah yang Allah cintai, karena besarnya keridhaan Allah kepada tanah-tanah tersebut. Mana jengkal tanah yang Allah ridhoi dan Allah cintai? Yang pertama adalah Mekah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah kota Syam, yang keempat adalah kota Yaman. Kota yang dikatakan oleh Rasulullah dengan keberkahan, hingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah, berkatilah Syam kami, berkatilah Syam kami. Kemudian para sahabat khawatir apabila kata Yaman tidak disebutkan oleh Nabi, maka mereka menyebutkan kota Yaman. Wa fi Yamanina ya Rasulullah, bagaimana Yaman kami ya Nabi? Maka kemudian Rasulullah mengatakan wa fi Yamanina, dan Yaman kita. Itu menunjukkan besarnya keutamaan yang dimiliki oleh kota Syam, di mana Rasulullah mendoakan secara khusus sebagaimana beliau mendoakan kota Madinah, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah. Maka Rasulullah mendoakan 2 kota. Yang pertama adalah Madinah sendiri yang beliau tinggal di dalamnya, dan mendoakan kota Syam
2 kali beliau mengucapkan kata barokah dilekatkan pada satu kawasan yang bernama Syam. Sinilah kita mengetahui doanya Rasulullah adalah mustajab dan tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita melihat kota Syam itu adalah kota yang selama dalam lintas sejarah itu melewati banyak keutamaan yang terlihat secara nyata. Kota ini, tanah dan airnya melahirkan banyak ulama-ulama besar. Banyak ulama besar itu pernah bersentuhan dengan kota Syam, pernah bersentuhan dengan kota Damaskus. Kita mengambil Is Abdus Salam, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Syafi'i, semuanya pernah kemudian mencicipi sebuah wilayah bernama Syam, kotanya, airnya, dan segala macam hal yang berkaitan tentang kota Syam. Inilah yang menjadikan kita mengerti rahimnya para ulama-ulama besar dalam hasanah syariat Allah itu lahir dari sebuah wilayah yang bernama Syam. Hari ini Syam itu di dalamnya adalah Suriah, Palestina, Tunisia, Lebanon, Jazair. Maka itu termasuk di antara bagian dari wilayah Syam, yang mana kalau kita kembalikan namanya kepada Nabi, tidak ada kata Suriah, tidak ada kata Tunisia, tidak ada Lebanon, tetapi yang ada adalah kota Syam. Itulah peta geografi sunnah yang dikenal oleh Rasulullah SAW. Kita harus paham ya, peta geografi dunia itu beda antara kita hari ini dengan pada zaman Rasulullah SAW. Kalau kemudian petanya Nabi, Suriah itu tidak ada, tapi yang ada adalah Syam, Yaman. Itulah peta pada zaman Rasulullah SAW. Kota Syam adalah kota yang memiliki banyak keutamaan hingga para penduduknya. Makanya Nabi kalau ditanya para sahabat, kemana kami harus pergi ya Rasulullah ketika kami harus keluar dari kota Madinah, maka Rasulullah menjawab, fa'alaika bisyami fa innallaha takaffala li bisyami wa ahli. Kalau kalian memang harus pergi dari kota Madinah, maka kalian pergilah ke sebuah wilayah yang bernama Syam. Rasulullah sembari mengarahkan telunjuknya ke wilayah Syam. Lalu Nabi berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, takaffala li, telah menjaminkan untukku bisyami, yaitu adalah keutamaan Syam wa ahli, dan keutamaan para penduduknya. Jadi sesungguhnya tanahnya Syam itu telah dijamin oleh Allah, para penduduknya pun telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita semakin mengerti bahwasanya semakin kita menggali riwayat-riwayat yang sahihah, semakin kita akan jumpai berbagai macam keutamaan yang melekat kepada kota Syam. Makanya di antara puncaknya keutamaan yang dimiliki oleh kota Syam itu apa? Kota itu kelak akan menjadi tonggak kemenangan kaum muslimin, itu akan ditancapkan oleh Allah pada sebuah wilayah yang bernama Syam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu amudal kitab untuzi'a tahta wisadati. Sesungguhnya aku berjumpa mimpi di dalam tidurku, bagaimana aku melihat tonggak-tonggak tiang yang tinggi ditancapkan oleh Allah, di dalamnya ada kitabullah, ditancap oleh Allah dalam satu kawasan, ditancap oleh Allah dalam satu wilayah, ditancap oleh Allah dalam satu wilayah. Fattaba'tu basari, aku ikutin kemana pancang-pancang itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mendapati bahwasanya tempat yang paling terakhir ditancapkan tiang itu adalah di wilayah Syam. Fantahaitu basari ila Syami. Jadi Rasulullah melihat kemana pancang-pancang itu ditancapkan oleh Allah, maka ditancapkan oleh Allah yang paling terakhir adalah di kota Syam. Jadi disitulah para ulama memberikan ta'liq, memberikan komentar bahwasanya wilayah yang kelak nanti akan berdiri khilafah Rasyidah ala manhajin nubuwah, yaitu adalah wilayah Syam. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima, dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.